Erick Thohir benar-benar lincah, super ninja, gerakan tanpa bayangan akhirnya mendatangkan pemain yang luar biasa untuk tim nasional Indonesia. Kali ini Erick Thohir terfokus pada lini gelandang dan juga striker. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di konten-konten saya. Meskipun nggak bermutu, tapi saya selalu membuat konten yang akurat. Kali ini kita akan membahas tim nasional Indonesia. Setelah kita membahas berkali-kali tentang tim nasional U17 yang saat ini sudah berada di Surabaya dengan skuad terbaiknya, maka kali ini kita akan membahas tim nasional senior dan juga U23. Mungkin kita hanya berdoa dan hanya mampu untuk memotivasi agar hasil yang dicapai oleh timnas U17 untuk melakoni laga kontestasi Piala Dunia benar-benar mencapai hasil yang sangat maksimal, dan pastinya mimpi kita adalah juara. Kali ini kita berbicara tentang tim nasional senior. Beberapa waktu lalu kita itu dihebohkan adanya berita yang akhirnya membuat tim nasional kita itu kehilangan satu pemain. Kita tahu beberapa waktu yang lalu yang berbarengan dengan Rafael Struijk dan juga Ivar Jerner, kita sering mendengarkan nama Justin Hapner. Tapi ada beberapa masalah yang akhirnya membuat Justin Hapner ini benar-benar tidak mampu bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dan akhirnya lambat laun nama Justin Hapner pun mulai hilang di telinga dan bayang-bayang kita. Akan tetapi kali ini Erick Thohir benar-benar melakukan sesuatu hal yang di luar nalar. Gak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba Justin Hapner ini pun akhirnya berlabuh ke tim nasional Indonesia dan hanya tinggal menentukan beberapa persyaratan-persyaratan yang ada di DPR. Kemungkinan besar pada bulan Desember ini sudah ada keputusan dari presiden, tinggal tanda tangan sih, ikrar udah selesai. Karena ini sudah positif A1 bahwa Justin Hapner ini sudah pasti akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Mungkin beberapa waktu lalu kita selalu mendengarkan nama-nama para pemain-pemain naturalisasi yang akhirnya ternyata ya kandas. Kita bisa mendengar Miss Hitler juga akhirnya tidak ada suara-suara, tapi bermunculan nama baru yang namanya J.H. dan juga Nathan Chow. Jadi kali ini Indonesia akan sangat-sangat menjadi tim yang luar biasa di saya kira kalau untuk Asia Tenggara Indonesia mempunyai level yang sangat luar biasa. Kalau ini nanti semua para pemain ini bisa tergabung, benar-benar tergabung, maka Indonesia mempunyai sebuah tim kelasnya memang Eropa, karena kebanyakan mayoritas dari mereka bermain di Eropa. Ada Shane, ada Justin Hapner, Nathan Chow, J.H., Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jerner, semua hampir keseluruhan ini bermain di liga top Eropa. Liga Inggris, Belanda, Liga Belgia, ada di Liga Norwegia, semua ngumpul di tim nasional Indonesia. Kalau nih ini nanti benar-benar gabung, ada 4 pemain yang memang ditarget oleh Erick Thohir dalam waktu terdekat ini untuk mengisi pos bagian gelandang serang dan juga striker. Meskipun kita tahu saat ini kita ya lumayan lah untuk lokal, kita mempunyai striker yang muda dan juga potensial banget. Ada Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. Akan tetapi kali ini Erick Thohir memang benar-benar pengen mempunyai striker yang memang kelasnya itu levelnya grade A. Jadi kali ini PSSI khususnya Erick Thohir benar-benar melakukan langkah-langkah ninja, kaki 1000 yang tak terlihat tapi menuai hasil. Kalau kita berbicara ninja, maka Justin Hapner ini sudah dipastikan bahwa tidak adanya persetujuan dari pihak Justin Hapner sendiri pun untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang memang tidak diungkapkan, tapi ternyata faktanya
kali ini Justin Hubner sudah A1 bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ketika dikonfirmasi, saya sendiri selalu mencari-cari info dari teman-teman yang berada di kubu PSSI. Kalau saya untuk berhubungan dengan secara langsung Pak Erick Thohir, saya nggak bisa karena nggak punya link apa sih saya. Tapi buat teman-teman yang ada di kalangan PSSI saya punya, karena dunia saya dulu memang supporter. Jadi saya menghubungi, sebenarnya apa sih target berikutnya dari PSSI? Target berikutnya adalah memang PSSI ini mempunyai target sekitar 150 pemain keturunan yang ada di luar negeri yang mempunyai level grade itu yang sudah level tertinggi, itu nanti akan ditarik untuk tim nasional Indonesia dari semua level umur. Gila. Apakah ini akan mempengaruhi ataupun akhirnya akan membuat para pemain-pemain lokal yang berlaga di Indonesia ini akan semakin tergusur? Saya kira enggak, karena itu justru akan menjadi cambukan agar para pemain-pemain yang khususnya bermain di liga lokal di Indonesia ini akan lebih semangat untuk bersaing, untuk berkontestasi, merebut posisi pada tim nasional Indonesia. Jadi tetap untuk para pemain lokal yang bermain di liga lokal tetap semangat agar kalian bisa berkontestasi, bersaing dengan para pemain-pemain tim nasional Indonesia yang bermain di luar negeri. Tetap semangat ya, ini niat bukan gusur, tapi memang persaingan untuk prestasi memang diperlukan. Karena kali ini kalaupun Erick Thohir akhirnya mampu membawa tim nasional Indonesia, mungkin ini akan membawa sejarah baru di PSSI dan juga tim nasional Indonesia. Apakah para petinggi PSSI yang terdahulu tidak mempunyai prestasi dan sejarah? Banyak banget. Kalau kita berbicara para petinggi-petinggi PSSI itu prestasinya luar biasa, apalagi tentang prestasi-prestasi pengaturan skor. Itu udah luar biasa di Indonesia sejak zaman dulu. Tapi kali ini kalaupun nantinya tim nasional ini benar-benar akan lolos ke Piala Dunia, saya kira ini memang sejarah baru. Laga pertama akan melawan Irak, karena di fase ketiga ini jika Indonesia ini akan lolos dan masuk pada babak berikutnya yang akan diambil oleh 18 tim, maka lagi-lagi saya ingatkan, dari Asia ini diberi jatah yaitu 8 plus 1 mungkin nanti. Jadi peluangnya untuk para tim nasional yang ada di Asia untuk mengikuti kontestasi Piala Dunia ini peluangnya semakin besar. Dari ke-18 itu nanti akan diambil juara 1 dan juara 2, maka jumlahnya menjadi 6 sudah terbentuk. Kemudian juara 3 dan 4 ini nanti akan dipertemukan lagi untuk diambil para juara 1-1 dengan 2 grup, akhirnya akan menjadi 8. Jadi peluang Indonesia kali ini akan benar-benar sangat besar untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau Indonesia sampai lolos dan semua para pemain-pemain yang ada di luar negeri sana keturunan ini nanti akan benar-benar komplit bergabung, maka Indonesia ini akan mempunyai tim yang levelnya pasti Eropa banget. Kita tahu mungkin kalau lini belakang atau kiper saya kira tetap Nadio ataupun Ernaldo dipertahankan. Di barisan paling belakang ini yang paling luar biasa, banyak sekali pilihan. Selain yang saat ini sudah ada Elkan Bagot yang juga bermain di Liga Inggris, masih ada Jordi Amat, kita tahu pengalamannya itu luar biasa di Liga Eropa, di Liga Spanyol, pernah bertemu sama Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, jadi udah tidak diragukan lagi. Kemudian ada tambahan lagi, ada Nathan Joe dan juga J.Itses. Nathan Joe dan juga J.Itses ini selain bisa ditempatkan sebagai back ataupun sayap, Nathan Joe ini ataupun J.Itses juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang. Ada lagi, masih ada Sandy Walsh yang juga kita tahu Sandy Walsh mempunyai akurasi umpan dan juga kontrol yang luar biasa di lini kanan. Lini kiri kita tahu Sen Patinama, pemain kelas Eropa grade A yang juga kita tahu permainannya luar biasa, didampingi dengan
Asnawi Mangku Alam saya kira juga mempunyai karakter sepak bola yang saya kira Asia banget, penuh dengan speed tapi juga mempunyai kemampuan skill dan juga akselerasi yang gila. Kita tahu Pratama Arhan, kita tahu lemparan geledeknya bisa menembus sampai depan Mister Gawang. Masih banyak lagi pemain-pemain lokal kita yang juga bermain di luar negeri. Kita tahu Marcelino Ferdinand di lini tengah yang selalu berada pada second strikernya, ada Sadil Ramdhani di Liga Malaysia, ditambah adanya Ivar Jerner. Kita tahu Ivar Jerner itu mempunyai akurasi umpan dari tengah ke depan ke lini pertahanan lawannya sangat luar biasa, dibantu Mark Klok. Ada lagi striker berikutnya muda yang mempunyai potensi besar akan menjadi seorang pemain yang luar biasa, ada nama Rafael Struijk. Dan jangan lupa ada 4 incaran dari Erick Thohir yang memang kata teman saya jangan sampai bocor, karena ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh PSSI pada akun resminya bahwa ada 4 pemain incaran. Kalau ini udah sampai berhasil dan pada tahap-tahap finishing, maka akan segera diumumkan 4 pemain incaran pada lini gelandang dan juga striker. Wah, bakal Indonesia luar biasa, Indonesia emas kali ini. Jadi tetap optimis, tetap yakin bahwa Indonesia ini nanti akan mampu berkancah di pentas tertinggi sepak bola, apalagi kalau bukan Piala Dunia. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.